Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fitri Amelia Putri. Saya dari kelas 10 IPA 1 dan saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan apa saja batik Solo, bagaimana batik Solo, sejarah batik Solo, bagaimana cara pemasaran dan bagaimana cara membuat, serta apa saja motif batik Solo. Kita mulai dari penjelasan tema saya yang akan menjelaskan tentang sejarah dan penjelasan batik Solo. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Nabila Babil dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan tentang sejarah batik Solo dan perkembangannya. Sejarah batik Solo tidak terlepas dari pengaruh keraton. Batik Solo bermula pada masa kerajaan Pajang lebih dari 4 abad yang lalu. Seperti diketahui, kerajaan yang merupakan kelanjutan dari dinasti Demak tersebut memindahkan pemerintahannya dari Demak Bintoro ke Pajang. Perkembangan batik Solo sendiri berawal dari peran Kyai Ageng Hanis yang pertama kali memperkenalkan batik di desa Laweyan. Tradisi ini mulai berkembang pada masa kerajaan Pajang pada sekitar tahun 1568. Kebanyakan motif batik Solo berhubungan dengan nilai-nilai ajaran Hindu dan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfala Triatama. Saya dari kelas 10 IPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang beberapa ciri batik Solo. Batik Solo memiliki beberapa ciri antara lain. Motif batik Solo terkenal dengan corak dan pola tradisionalnya dalam proses batik cap ataupun batik tulisnya. Bahan yang digunakan pada pewarnaan masih tetap banyak menggunakan bahan-bahan dalam negeri. Motif batik Solo mempunyai warna yang dominan coklat soga kekuningan. Batik Solo terkenal dengan ukuran motifnya yang kecil, memiliki ciri khas geometris. Contoh-contoh motif batik Solo: 1. Motif parang, 2. Motif kawung, 3. Motif sawat, 4. Motif sidomukti, 5. Motif teruntung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ella Rizky dari kelas 10 IPA 1. Saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan batik Solo. Untuk pembuatan batik Solo, peralatan yang diperlukan adalah yang pertama kain mori. Biasanya terbuat dari katun, sutra, atau campuran kain polyester. Yang kedua, pensil untuk membuat motif batik. Yang ketiga, canting yang terbuat dari bambu. Canting ini berfungsi sebagai kogai sebuah pulpen. Canting dipakai untuk menyendok lilin cair yang panas, yang dipakai sebagai bahan penutup atau perlindungan terhadap zat warna. Yang keempat, gawangan, tempat untuk menyampirkan kain. Yang kelima, lilin. Keenam, panci. Dan ketujuh, kompor untuk memanaskan. Langkah-langkah pembuatan motif batik. Langkah pertama, kita membuat motif batik. Misalkan kita membuat untuk baju batik dengan kain mori, dengan pensil, atau biasa disebut molani. Dalam menentukan motif batik, biasanya orang memiliki seleranya masing-masing. Langkah kedua, menggunakan canting yang telah diisi lilin cair untuk melapisi baju batik yang diinginkan. Tujuannya agar saat pencelupan bahan plus batik ke dalam larutan pewarna, bagian model motif batik yang sudah dilapisi lilin tidak terkena. Setelah lilin cukup kering, celupkan kain ke dalam larutan pewarna. Langkah ketiga atau proses terakhir, baju batik yang sudah berubah warna direbus dengan air panas. Tujuannya agar
untuk menghilangkan lapisan lilin busana batik sehingga motif baju batik yang telah digambar sebelumnya terlihat dengan jelas. Itulah cara pembuatan batik Solo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amelia Fitria Mulia Putri. Di sini saya akan menjelaskan cara pemasaran batik Solo. Batik Solo sangat diminati oleh banyak orang, maka dari itu pengusaha batik di Solo sangat beragam dan terus bertambah setiap musimnya. Batik Solo sangat diminati karena banyak corak dan motif yang bermacam-macam dan sangat unik. Batik Solo biasanya dibuat oleh pengusaha kecil di Solo dan itu diproduksi oleh tangan dan karya sendiri di rumah. Biasanya pengusaha batik kecil membuka dan membolehkan para turis ataupun para pengunjung melihat bagaimana produksi dan cara pembuatan batik Solo. Maka dari itu banyak orang di mancanegara ataupun banyak orang dari luar kota ataupun di dalam kota yang ingin sekali mencoba bagaimana cara membuat batik. Maka dari itu kita akan sangat terpengaruh ingin mencoba dan membeli batik tersebut. Dan itu salah satu cara pemasaran batik Solo. Dan juga biasanya batik Solo diminati oleh artis ataupun influencer dan yang banyak penggemarnya. Dan juga batik Solo adalah salah satu karya dari rakyat Indonesia yang sangat diminati oleh mancanegara dan diakui keindahannya oleh mancanegara. Dan juga batik Solo cara memasarkannya adalah salah satunya melalui media sosial. Banyak orang yang memakai batik Solo dan mengupload foto dirinya menggunakan batik Solo di media sosial, dan juga jika bagus akan menarik selera para pembeli yang ingin membeli batik Solo. Dan juga biasanya di Solo banyak toko-toko kecil yang menjual batik dan bukan hanya batik, itu pun menjual oleh-oleh dari Solo dan lain-lain. Itu sangat berpengaruh besar dalam penjualan batik Solo. Tetapi yang saya tahu, nah sumbernya dari Google, banyak sekali penjual batik Solo yang bangkrut karena COVID ini, karena tidak ada pengunjung yang ke tokonya dan stop pembuatan batik sementara karena menurun drastisnya pembeli batik Solo di Solo. Maka dari itu kita harus selalu mencintai produk Indonesia karena produk Indonesia juga sangat dicintai oleh mancanegara dan diakui keindahannya. Maka dari itu kita harus selalu memakai produk Indonesia karena sangat indah dan juga unik. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga ilmunya membantu, dan juga mohon maaf jika ada kesalahan kata dan tidak kompak kelompok kami. Sekian dari kami dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.